salam literasi. Berjumpa lagi dengan saya Adinda dalam tantangan literasi jurnalistik. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru sekolah dasar yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam dedikasi seorang guru SD dalam mendidik generasi penerus bangsa. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu, terima kasih atas kesediaan Ibu meluangkan waktu untuk wawancara ini. Bisakah Ibu ceritakan secara singkat tentang diri Ibu sendiri? Oke, Ibu berarti mengajar di SD sudah 6 tahun ya. Di SD sebelumnya di SMP dan SMA. Ibu pernah mengajar di kelas 6, kelas 5, dan sekarang di kelas 3 yang di SD. Apa yang membuat Ibu tertarik untuk menjadi guru SD? Menyenangkan, banyak sekali karakter anak-anak yang berbeda di SD. Kemudian tantangannya pun lebih banyak karena kan di SD itu awal mula anak-anak belajar membaca, menulis, dan juga berhitung di SD. Jadi Ibu lebih tertantang gitu untuk mengajar di SD. Bagaimana suka duka menjadi guru SD, terutama dalam menghadapi anak-anak dengan berbagai karakter serta perbedaan kemampuan belajar pada setiap siswa? Suka dukanya yang pastinya banyak sukanya ya, kalau dukanya tidak usah diucapkan. Alhamdulillah, tapi anak-anak yang dididik alhamdulillah karakternya sudah mulai terbentuk dengan baik, kemudian kebiasaan baiknya juga sudah terbentuk dengan baik. Dan yang namanya karakter, kemudian sifat itu kan harus dibentuk dari sebelumnya. Makanya alhamdulillah anak-anak yang sudah Ibu didik dan juga insya Allah yang akan dididik selanjutnya, mudah-mudahan karakter baiknya terbentuk sejak dini. Bagaimana cara Ibu membuat proses belajar mengajar menjadi menyenangkan bagi anak-anak? Proses belajar dan mengajar bisa menyenangkan asal kitanya tidak merasa terbebani gitu, yang paling utama. Yang keduanya, kita variasikan pembelajarannya, bisa dengan menggunakan games, bisa juga dengan menggunakan diskusi bersama kelompoknya. Yang penting metode pembelajarannya tidak hanya itu saja, menjadi siswa pun merasa tertarik untuk belajar. Apa saja tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengajar di era digital ini, terutama di tingkat SD? Mungkin fasilitas yang ada di sekolah kita maupun mungkin di sekolah lain belum lengkap karena era digital itu kan berkaitan dengan internet. Hanya saja yang menjadi kesulitannya itu jika Ibu ingin mengajarkan tentang dengan cara digital, tidak setiap siswa memiliki fasilitasnya seperti itu. Kalau misalkan untuk infocus mungkin sudah disediakan di sekolah, hanya saja untuk yang seperti handphone ataupun media pembelajaran lain, misalkan Ibu ingin menggunakan kuisis untuk anak-anak, nah itu yang agak sulit. Itu mungkin diatasinya ya dengan cara tadi yang tadinya harusnya dengan digital kita buat menyenangkan di kelas dengan menggunakan cara yang lain. Bagaimana peran orang tua dalam mendukung proses belajar anak di tingkat SD? Sangat berperan, karena tidak hanya pembelajaran itu tidak hanya berjalan di sekolah ya. Ketika kita kembali ke rumah, pelajaran yang ada di sekolah itu kan ulang-ulangi lagi kembali di rumah. Karena di sekolah itu mungkin hanya 5 jam ya, sedangkan di rumah lebih banyak. Dan biasanya kebiasaan di sekolah juga terbawa ke rumah. Makanya peran orang tua pun sangat besar gitu dia untuk mengingatkan dan juga mendukung apa yang telah dipelajari di sekolah diulang kembali di rumah, sehingga terjadi keselarasan antara siswa dan juga orang tua di rumahnya. Seperti itu. Apa harapan Ibu untuk pendidikan di tingkat SD di masa depan? Pendidikan di tingkat SD di masa depan, mudah-mudahan pembelajaran di SD ini semakin banyak fasilitas ya yang bisa kita dapatkan, sehingga pembelajaran itu tidak hanya terfokus pada buku, tetapi kan kita bisa belajar di internet, kemudian kita bisa berdiskusi mungkin dengan teman di sekolah lain, sehingga ketika pembelajaran pun kita tidak hanya dapat ilmu dari satu sumber saja, kita bisa lihat dari internet, bisa diskusi dengan teman, ataupun berbincang dengan guru yang lainnya, sehingga pembelajaran pun akan terlihat lebih menarik dan menyenangkan. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada para guru SD di seluruh Indonesia? Pesannya tetap semangat, karena ya profesi guru ini bukan hanya sekedar profesi, tetapi juga sebagai sebagai titik atau tempat kita juga mencari
Terima kasih banyak atas waktu dan cerita inspiratifnya. Ibu, dedikasi dan kesabaran Ibu dalam mendidik anak-anak sangat mengagumkan. Semoga wawancara ini dapat memberikan inspirasi bagi para guru dan masyarakat luas tentang pentingnya peran guru SD dalam membentuk generasi penerus bangsa. Kami doakan semoga Ibu selalu sehat dan sukses dalam menjalankan tugas mulia ini. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.